Welcome back to my channel. Inilah Story. Dengan saya Kiki Tama di channel Inilah Story. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang sudah pokoknya dunia musik itu siapa yang nggak kenal beliau ya. Dia adalah Sam KW. Sugeng dalu. Oh, Sugeng dalu Mas. Padukan lur. Padukan lur, oke. Baik, Sam KW. Sam ini gimana Sam? Ini kan sudah tenar nih, tenar di mana-mana nih nama Sam KW ya kan. Bukan sampai Inilah Story itu salah satu fansnya nih. Fansnya Sam KW teman-teman. Itu sejak kapan ini Sam mulai bergelut di dunia musik ini, khususnya di tarik suara? Oh, biasa sih. Tak sambil tujuh, Itu itu tak udut sih. Biar ketampananmu yo. Muncul nek kudut ngene kan wis slow bro. Ya. Ini gokil kok, luar biasa nih. Santai ya. Padahal itu oke. Jadi Sam KW itu nama sing disematkan oleh bolo-bolo dari Malang. Kalau untuk di musik khusus tarik suara itu udah lama, sebenarnya udah lama. Di Semarang juga udah lama. Dulu kalau di Semarang ya berangkat dari Jovano Rock dulu, saya juga Jovano Rock, band Singgasana juga banyak sih, band-band pop dan rock. Terakhir sebelum ke Ambiar itu di Jovano Rock sebagai apa ya, gestar kalau banyak acara-acara rock gitu, acara Semarang, event gitu ya, event PRPP atau apa itu tampil sebagai gestar tapi kan rock. Kita bawaan lagu-lagu tribute Andre Backbone dulu. Sekitar lama kalau itu ya. Kalau kita bicara soal musik ngeband mungkin udah dari 10 tahun yang lalu lah. Biasa. 10 tahun yang lalu ternyata di balik suksesnya Sam KW ini ya sudah 10 tahun yang lalu teman-teman menggeluti dunia musik ini. Ya biasa Mas. Jadi musik kalau bagi saya itu wis bukan sesuatu yang harus bikin pusing. Maksudnya bikin pusing itu aku bermusik band musik iki iso A B C D, enggak seperti itu nek. Nah, saya lebih musik ya musik wae. Musik itu tak nikmati, bukan malah beban buat saya juga ya. Maksudnya kalau untuk popularitas tuh untuk saya itu bonus. Popularitas itu bonus, berkarya itu harus, itu kalau prinsip di saya sendiri seperti itu sih. Enggak ini karya ini hitungan A B C D E kelamaan, enggak berangkat malah. Cuman memang kadang-kadang pengalaman dari band kenapa aku terus akhirnya ambil di solo karir gitu kan, maksudnya nyanyi sendiri tanpa pengiring gitu kan. Dan bukan band lah, penyanyi solo. Pasti juga teman-teman Semarang semua ini band paham apa realita dalam band itu seperti apa. Pasti banyak benturan, gesekan sama temen gitu lah. Kayak dalam ibarat itu piring sing benda mati itu nek lagi bentukan muni tank. Kita itu punya prinsip sendiri-sendiri, duwe misi sendiri-sendiri. Sulit menyatukan dalam band, sulit menyatukan itu memang. Jadi kalau ada band yang sampai saat ini masih solid, salut. Biasa ya. Itu mereka saling support, sabar, pasti di tengah-tengah itu saling ngalah yang jelas.
kunci kesulitannya ya Mas. Solid, ada masanya si A ngalah dulu hari ini, besok si B ganti yang ngalah, besok lagi si C yang ngalah. Pasti solid, tapi itu sulit. Solid tapi sulit. Solid itu sulit. Dalam dunia band solid itu sulit. Solid itu sulit teman-teman ya. Memang benar ya. Contoh banyak band-band besar, contoh banyak sekali lah. Nggak usah sebut mereknya, sebut namanya, kita juga udah tahu. Kontak ganti personil, terus muncul sendiri sebagai solo itu biasa. Pasti benturannya seperti itu. Ada aja macam benturannya di situ. Terus kalau mulai untuk lagu Jawa sih, kalau untuk suka dengan lagu Jawa, membawakan lagu Jawa udah lama juga, sama ngeband sama. Kalau bedanya kalau aku di panggung itu nyanyinya lagu rock. Itu kalau lagu-lagu Jawa tak buat gitaran di rumah, Sambil tak buat santai gitaran gitu ya. nongkrong sama teman-teman. Nongkrong. Itu terus yang penting buat cari makan dulu juga Mas. Karena waktu saya SMP itu, waktu saya masih SMP itu susah, waktu orang tua saya itu sulit lah, zaman dulu itu sulit. Soalnya gaya jajan gue orang kota saya gitu, maksudnya Pak duit enggak kayak gitu dulu. Malu di era saya itu, nek wis disangoni sekolah gampangane maka sekolah sangoni 500 ya. Itu setelah lepas sekolah minta uang lagi ke bapak itu udah malu. Beda kan mana sekarang memang itu wis malu, aku dunia iso ngeliat duit dewi. Mana dulu waktu saya kecil, hadiah pertama bapak ke saya itu saya minta gitar dulu. Waktu kitan sesuatu sunatnya kan, yo angger itu kawan gitar ya pak, diberikan gitar pak. Padahal itu udah ada tujuannya. Kenapa aku minta gitar udah ada tujuannya. Begitu sunat rampung, gitar selesai wis Berkarya. aku SMP sudah keliling Mas, sampai Brebes, sampai Tegal. Kecil iso gitar wis budal wani ngamen tekan bis luhur, tekan Tegal, tekan Bawen, tekan Solo gitu kan. Sendiri Mas itu. Sendiri ya, ada pernah apa ya, kalau ngamen ketergarang sendiri tinggal kancane maka dewi. Kalau pas rombongannya masih ngumpul dulu ngumpul di Kerapia. Di Kerapia ya. Dulu saya ngumpul di Kerapia, terus naik bis malaman itu sampai ke Jakarta, aku turun yang Brebes apa terus dimana besok pulang. Itu sekolah itu nomor 2. Kalau jadi itu sekolah itu sampingan. Yang penting tadi temen jajan songnya ibu gitu kan. Waktu dulu itu kan memang susah Mas. Susah banget buat gue seneng susah. Jadi sejak SMP sudah mulai pola pikirnya sudah gimana caranya ngasih orang tua ya Mas ya. Dari situ mulai seneng lagu Jawa juga. Selalu membawakan lagu-lagunya almarhum Om Didi itu. Salam hormat buat Om Didi. Om Didi termasuk apa ya? Hero lah. Kalau buat saya itu legend ya Mas ya. Maestro, pahlawan juga buat saya. Lagu-lagunya beliau itu tak pakai buat makan dulu Mas. Lagu-lagunya beliau itu tak pakai buat jajan lah gitu kan. So ini kancane do tuku mercon, aku sampe tuku mercon. Kancane do tuku sepatu, aku sampe tuku sepatu. Sing ora ngrepotke wong tuaku, maksud dulu seperti itu. Biasa. Jadi lah itu alatnya apa sih ya gitar. Kalau lagu Om Didi dulu nongkrong ngamen Om Didi itu lagunya. Padahal setelah itu masa kan juga jalan terus Man. Mulai kenal ngeband di STM, bawain tribute lagu-lagunya Slank, lagunya God Bless itu kan dulu. Kalau festival dulu masih usung festival, sekarang udah jarang banget. Kita lihat festival band duluan masih sering. Sekarang udah islongko. Redup ya Mas. Udah redup festival, wis kemelinti lah. Iso gitar sithik wis kemartis anak-anak sekarang itu. Terus apa ya? Apalagi tuh zaman itu memang sudah geser. Kita zaman teknologi kayak anak-anak sudah nggak butuh panggung. Betul. Gitar nunggu neng kursi, nyanyi, direkam video neng YouTube, dia udah punya panggung saat ini. Nggak seperti dulu. Dulu yang bener sulit sekali untuk manggung ini. Tapi enak gini, kita hemat dulu ketika kita manggung, teman-teman tuh apresiasinya bagus. Wah, ini gacok gue ya betul. Soalnya andalanku nih dalam sekolah itu ketika wis ngeband, wis idola mesti.
Sayangnya sekolahku STM sing idol lanang malas saya. Malas saya terus bro. Ngopo aku pindah sekolah ning SMA yo. Idolane yo kan ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi ya. Bener Mas, dulu kalau zaman saya SMA juga wah bisa ngeband itu wah. Alat lah. Wah banget itu. Ya. Alat buat bermodus ria lah. Ngombalin ciwi-ciwi. Nah, yang membuat Mas Sam ini tertarik ke dunia musik itu tadi selain ini Mas, selain karena karena keadaan itu apa Mas? Apa karena memang naluri dari dalam hati atau memang ada apa ini darah keturunan musik gitu Mas? Kalau dari menyanyi ya ibu udah suka menyanyi. Waktu kecil kalau kita ibu nang nyanyi lagu ini tak cari ke kote, aku cari kote, minta tolong temen sing bisa, minta tolong kakak-kakak sing wis ngerti Mas lagu ini kuncinya apa dan saya tanya Mas. Padahal minta ibu tak golek sak-sekele lah nanti sakit hari ibu sing nyanyi dulu seperti itu. Kalau musik itu ndak ada kayak kok iso seneng musik nopo itu ndak ada. Itu lahir begitu saja kalau musik itu. Suka itu jadi kayak cinta lah, cinta itu udah butuh alasan ya kayak gitu. Musik itu kayak gitu. Nah, bagi saya itu seperti cinta nggak butuh alasan kayak gitu. Nopo kok sayang mbak aku? Ra ono alasan aku ora butuh. Lah pokokmu gede ya ora. Di komen ya butuhku. Aku seneng mbak awakmu titik gitu kan. Jadi tidak bisa diungkapkan. Ora butuh alasan. Kalau dalam bermusik gitu. Ya. Nah, tapi saya perhatikan ini Mas, lagu-lagunya jenengan ini itu istilahnya apa? Warnanya itu lagu Jawa ya Mas ya. Itu gimana Mas? Apa ada tujuan atau ada impian yang mau dicapai Mas? Kalau dalam lagu Jawa ya, kenapa aku produksi terus aku rilis tidak dulu. Nah itu gitu. Dia. Kalau urusan rilis itu beda sama urusan misi ya Mas ya. Nah rilis kalau aku rilis aku ndak ngikuti pasar, aku orang melu-melu usume saiki apa ya percuma gitu. Buang budget lah Mas, apalagi kita sama-sama pelaku YouTube kan. Itu harus pinter-pinter meminimalisir budget. Ndak nurut ego ndak duite ora ono sing nonton gitu kan juga susah kan gitu. Iya betul. Kalau ini kenapa aku lagu Jawa? Satu dulu aku udah suka sama lagu-lagunya Om Didi. Kedua memang ini momennya. Kalau momennya lagu Jawa saat ini sedang momennya. Tapi kalau untuk misi memang itu jadi ada angan-angan. Aku ini angan-angan piye sih carane wong Amerika, wong Meksiko krungu lagu Jawa seneng piye carane gitu kan. Biasa. Ya apa ya. Aku ya di situ. Jadi lagu Indonesia lagu Jawa itu lebih mendunia masih seperti itu. Apa ora bangga kan sebagai kita apa jika nanti umpamanya iki moro-moro turis nyanyinya lagu Jawa. Ya. Dewi kita dilihat di sini itu banyak banget di anak-anak Indonesia nih kan, khususnya ciwi-ciwi. Sok-sokan rak mudeng bahasa Korea nyanyi lagu Korea. Itu loh. Iya Mas, betul. Kan banyak kan? Lah kenapa kita nggak seperti itu? Mesti wong Korea nyanyi ke lagunya awake dhewe. Karena betul publikasi sama mereka juga kenceng. Gitu loh. Supporte negara mereka juga kenceng, supporte orang-orang sekitar mereka pasti juga bagus. So sampai tembus ke Indonesia berarti bagus. Publikasinya bagus sekali di situ. Lah saya pengen seperti itu, tapi apalah daya ya. Kabeh kan serba biaya. Tim lakunya ya lemot gitu. Yang penting melaku daripada tidak berbuat apa-apa. Betul. Jadi terus berkarya. Dulu, terus berkarya. Pasah mikir abang hijau dulu lah berkarya. Terus berkarya. Kalau untuk berkarya nggak ada mas mata sing iso nyetop saya itu tidak ada kecuali dipanggil. Nah, jadi dipanggil sama yang maha kuasa tuh mana? Bisa stop.
Tapi kalau untuk berkarya siapapun tidak bisa menghentikan untuk saya terus membuat lagu, mengarang lagu, Iya. berkarya tidak ada. Betul. Tidak ada yang bisa. Wong saya tidak butuh apa-apa. Maksudnya lagu ini harapan saya wong seneng. Udah. Orang suka denger melu nyanyi wis bangga. Udah sangat senang sekali. Itu lepas dari engko nek ngene engko nek ngono enggak. Sama sekali tidak punya pikiran untuk ke band populer, band hit lah, band Iya. piye lah ndak. Saya cuma cukup muga-muga lagu iso ketompo di telinga orang banyak, iso jadi bisa mewakili perasaan wong-wong iki mau sing di dalam lagu. Padahal Pendengar. lagu kan kita juga nggak melulu harus pengalaman pribadi juga ndak. Bikin lagu ndak harus pengalaman pribadi. Jadi pengalaman orang lain pun kan bisa juga sebagai materi. Jadi saya juga terima kasih kepada kalian yang sudah menyakiti. Iya. Menyakiti kalian sudah jadi materi buat saya. Tak kira itu terima kasih buat kalian udah support ya. Udah menyakiti ternyata. Terima kasih kalian udah menyakiti Mas Sam ya. Sering-sering. Sering Karena lumayan Mbak, karena lumayan materi itu kalau buat makan cukup lah. Kalau ada yang bayar. Nah, memang kalau saya perhatikan ya Mas ya. Saya perhatiin itu memang lagu-lagu yang pakai bahasa Jawa itu memang sekarang sangat membooming ya Mas ya. Dari mulai ya banyak lah Mas. Dari mulai yang apa? Denny Caknan ya, Caknan, Happy Asmara. Iya paling tinggi lah Valen. sekarang itu. Kalau Mas Denny ya sekarang udah sudah top upnya di Mas Denny sekarang. Untuk para pelaku penyanyi ambiar top upnya di Mas Denny. Iya. Tapi untuk saya pribadi itu momen untuk lagu Jawa itu yang warnanya kalau kita warnanya begini saja enak. Bosan maksudnya. Gimana kita mau melestarikan lagu Jawa nek dibuat terus dengan warna yang sama. Dan kita lihat sendiri jenengan saya itu juga mengamati lagu-lagu Jawa banyak banget rata-rata kan depan pop masuk koda koplo selesai, pop masuk koda koplo selesai. Itu meh sama semua Mas, warnanya itu mau sama semua. Nah, ini ke depan ini kan dimulai dari lagunya Wiji besok itu. Lalu di subscribe dengan Sam KW di Longkas Paku rilis lagunya Wiji. Itu dimulai dari lagunya Wiji ini saya udah mulai geser. Maksudnya mulai geser pakem. Berpindah haluan maksudnya. Enggak berpindah haluan. Tetap Ke sama, Jawa. tetap kita identitasnya harus kental lagu Jawa. Tapi aransemennya kita harus Moles. kreatif lah, Lebih kreatif lagi ya Mas. Ya, contoh mana nih? Lagu ini Jawa, iringannya kok Meksiko lagu-lagu Spanyolan gitu kan, kayak fingerstyle gitu, terus blues apa macam reggae dan sebagainya, banyak sih ya genre musik. Itu pasti bisa kalau kita mau sedikit lebih mikir itu iso pasti. Ya. Kadang-kadang kan ngene ngene ya. Maksudnya ben simpel melu kancane sing wis ana. Umumnya ngene ndak seperti itu. Kalau yang kita lakukan biasa-biasa saja, yang kita dapatkan juga yang biasa-biasa saja. Itu maksud tembus seperti itu. Jadi kreativitas dituntut itu, dituntut banget. Kalau kita pengen berjuang lagu Jawa, ya ayo gitu kan. Ya ayo sing kreatif maksudnya. Ojo ya ayo niru kancane ora. Gitu. Ya ayo sing kreatif itu maksudnya Yang seperti itu. menciptakan hasil karya sendiri ya Mas. Dia sendiri, warna sendiri, pasti dikenangkan Om Didik dulu nekat, warnanya sendiri ndak. Oleh karena itu karena pengen sume lagu nih rock ya, aku tetap koyong ini kan Bikin gitu. Jawa ya. Dan warna sing dulu campur sari, geser sampai jadi ambiar seperti saat ini. Biasa. Ambiar itu kan dulu kalau aku mengamati sebenarnya ambiar itu kan kalau saya ya itu berawal dari teman-teman Guyon Waton itu mulai membawakan lagu Jawa dengan birama mereka, dengan warna mereka sendiri pop tapi ono kendangi. Oh iya. Itu terobosan pertama lagu ambiar menurut saya kalau buat
teman-teman yang lain mungkin punya pandangan sendiri ya. Ini menurut pandangan saya. Itu kalau menurut pandangan saya, Guyon Waton itu yang memulai ambil. Teman-teman dari Guyon Waton yang berani melangkah keluar dari pakem. Kalau dulu musik Jawa kudu ono klenengane lah. Bisa dikatakan sebagai promotor, Mas. Apa ya? Iya, sebagai motornya waktu sing ngurupi pertama kali itu si Guyon Waton. Guyon Waton ya. Guyon Waton. Menurut saya. Walaupun ternyata muncul semua banyak kan, akhirnya kan muncul kompetitor. Sebenarnya bagus untuk Indonesia, bagus. Banyak banget ternyata Indonesia mempunyai banyak orang-orang yang kreatif, yang bisa menciptakan lagu, membawakan lagunya sendiri-sendiri kan. Akhirnya warna-warna muncul sampai di Mas Caknan itu kan, muncul Kartonyono itu ya, sampai saat ini kan fenomenal sekali ya Mas. Iya betul. Lagu Kartonyono Ninggal Janji itu belum sulit untuk itu, sangat sulit sekali kalau kita memindsetkan bahwa nggak gua, tapi mindset kita untuk lomba, untuk menang-menangan, api ini gue mbak aku. Itu ya nggak bakal. Jadi kebanyakan mungkin teman-teman itu tidak, istilahnya nih ya Mas ya, nggak saling support tapi jadikan rival gitu Mas. Iya Mas, itu yang utama. Jadi mbak tulung kalau ada temen bolonnya awake dhewe apa meneh sak kota itu kan ya. Sak kota kita sama-sama rilis gitu. Mbok ojo dianggap rival, pasti gitu. Kita kan sama-sama pelaku seni. Bukan ini udah wong sing tinjuwe bar gelut rangkulan gitu kan. Oke lho. Itu sing gelut tinju ta. Oh dhewe iki nyanyi. Dhewe iki nyenengno wong. Tor gejekan mbok jadi saling bantu. Sing ning dhuwur yo ngirit sing ning ngisor. Maksud saya seperti itu. Biasa. Tapi ya sulit sekali seperti itu. Sulit menemukan hal seperti itu. Dan itu tak temukan di Jawa Timur Mas sebenarnya. Nah, itu aku temukan, jadi tak lewati Semarang, tak ini. Aku ketemunya di sana. Zona sing paling nyaman untuk lagu-lagu khususnya biar ya, itu di sana. Ternyata senternya memang di Jawa Timur. Nah, ini ngomong-ngomong Jawa Timur nih Mas, ini kan rilis lagu yang sudah booming nih ya. Malang Santai Sayang ya, Malang Santai ya. Ya belum apa-apa Mas. Wah luar biasa loh, udah puluhan ribu teman-teman. Baru beberapa bulan kemarin ya Mas ya? 2 bulan ya, 2 bulan udah mencapai belasan ribu ya Mas ya? 17.000 teman-teman. Tapi memang lagunya top Mas, itu enak sekali. Yang dibawakan Mbak Mala malah bagus Mas, di cover sama Mbak Mala itu. Mbak Mala juga malah kata Mbak Mala yang cover Malang Santai Sayang itu ada Mas Sihu dari Jogja. Suwun Samsiu. Udah mau mengapresiasi karya kawula sampean ngeten. Sampean ngeten Mas. Itu yang Mas Sihu, pertama yang cover Mas Sihu dulu. Was ketika di cover Mas Sihu wis ning ati tuh wis koyo kebayar kabeh kesel sebenarnya. Sekelas Mas Sihu mau membawakan lagu Wong Pinggiran kayak saya gini kan. Wah. Jadi keren, Mas Sihu keren. Dia wis orangnya tuh gede ya, keren Mas, namanya besar, orangnya tetap arif sampai sekarang, bosone arif lah Mas itu, menghormati orang lain, apalagi karya. Beliau sangat ya, Mas, ya? Beliau sangat menghormati sebuah karya, bahwa membuat karya itu tidak mudah ya, seperti itu apresiasinya Mas Yu. Terus yang kedua dibawakan sama Mala itu bagus banget Mas, kalau kita lihat dalam belum ada 1 bulan itu udah ada 120.000 penontonnya. 120.000. Itu yang dibawakan Mbak Mala. Mbak Mala, terima kasih. Mbak Mala, terima kasih. Tok Mbak toh, kowe cilik ya. Mbak Mala, terima kasih. Mas Pupuk, Welly, terima kasih. Sampun kerso mengapresiasi karya kawula. Dan sobat-sobat yang lain ya Mas ya. Itu Jawa Timur. Nah, memang support. Berarti saya tadi mau tanya nih Mas, kenapa harus Malang Santai nih Mas? Kenapa enggak Semarang Santai atau apa kota-kota lain? Ya, itu ini pertanyaannya juga pasti Mas, kayak udah di orang tua, anak saya, gitu kan, Pak,
Malang ini Malang apa? Nah, Kalau dalam story sebenarnya gini, ibu saya itu Malang. oh, Ibu saya Malang dan saya pernah besar di Malang. Jadi itu ucapan, bukan ucapan, itu apresiasi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Kota Malang yang sudah sempat budayanya itu sempat membesarkan saya di sana. Gitu. Ibu saya di sana, sampai sekarang adik saya masih di sana. Adik kandung saya di Malang, adik kandung saya berdomisili di Malang. Nah kebetulan saya berdomisili di Semarang. Siapa di Malang nih nggak kenal Sam Kawi ya Mas ya? Nggak kenal pindah kakak wis. Orang kenal pindah kakak. Ya, tapi terinspirasi dari mana? Tadi udah dijawab ya, dari masa kecilnya ya Mas ya. Ibu dari Malang, pernah berkarya di Malang dan kota Malang Jawa Timur itu salah satunya membesarkan ya Mas ya. Dan budayanya, karakter orangnya itu boy, si orangnya santai, saling support ya. Jadi cowoknya santai, tinggal boleh neh gitu. Jadi memang woles lah, orang-orangnya itu woles, enggak begitu ambil pusing, apalagi soal cinta itu enggak begitu diambil pusing urusannya. Bukan bucin ya Mas? Bukan bucin sing apa putus selfie mbek nangis, gue kayak backsound story Instagram, bunuh diri ada Mas? Itu sih nyamari Mas. Aku bayar mereka kayak gitu udine gejala depresi. Iya betul. Betul. Sekarang tuh cinta nomor sekian ya Mas. Yang penting terus berkarya teman-teman, karena karya itu nggak akan ada matinya. Nggak ada selesai. Apalagi karyanya itu bisa masuk ke dalam hati masyarakat, itu akan selalu dikenang sampai kapanpun. Urusan karya Mas. Dia nek karya itu kita kayak bangun candi untuk diri kita sendiri. Bakalan jadi cerita anak cucu toh. Ini lo biyen itu kita udah pendem entek dipangan cacing ya, tapi karya kita masih betul bakal jadi cerita, syukur-syukur iso ngibur gitu kan. Selama musik kita bermanfaat untuk orang lain, berarti kan untuk pahala gitu kan. Selain berbuat baik, ini jalannya saya seperti ini, untuk membahagiakan orang ya seperti ini. Jadi orang gue gawe wong alah pusing lah. Ini musik kita tuh untuk nyenengke wong akeh. Kalau Malang itu, kalau lagu Malang Santai Sayang itu pertama duet itu sebenarnya dari Instagram ya Mas. Dulu aku buat lagunya Wiji itu ya sempat yang belum rilis ini. Habis ini rilis yang Wiji itu bulan inilah. Wiji bulan ini Desember rilis. Jangan lupa teman-teman. Itu pertama dari lagu itu share Instagram. Terus saya kenal dengan admin akun official Sobat Sambat Malang. Itu matur sembah nuwun sudah memberikan ruang pada saya untuk mengapresiasi lagu Malang Santai Sayang itu. Ngobrol dekat, ngobrol kita. Saya itu digabungin dengan grup WA Pejuang Medsos, itu banyak talent gede-gede di situ ternyata. Saya sungkan masuk di situ. Di situ ada Pak Dibas itu yang punya lagu Ngertian Nono, lagunya hit semua Pak Dibas. Itu ada Mbak Wiwi Ambiar, wik gitu loh, Mbak Wiwi Ambiar Jogja itu. Dalam situ ada Mas Yu, ada Mas Pepesat Boy. Sangat beruntung sekali saya bisa berada di situ. Story Sam gelem tak lebokno grup WA iki kan kanca-kanca gini. Di sini mau mungkin to ya apa ora. Gitu. Ya kerso landan saya itu ya. Kerso bro, matur nuwun sangat nek sampai iso gabung niku. Saya digabungkan sana, ternyata orangnya juga enak. Di dalam itu orang sing kemartis. Enggak ada sing sok-sokan artis itu enggak ada. Nah ada sampai di dalam situ ada sing sok-sokan artis tidak lama. Semua sama ya Mas? Tidak lama pasti entah dan sing keluar, mati dia keluar. Kalau sing kemartis mesti keluar.
wis sosokan Kemaki. iso dhewe ya, kemaki. Bahasa Semarang kemaki gitu. Enggak, kalau kemaki kita lebih umum ya. Kalau kemartis kuwi karyanya udah Kemartis. ngopo-opo tapi kaya artis ngono. Wah, lah itu. Kemartis itu karyanya belum gimana tapi wis kaya artis gitu mesti gayanya Kayaknya. wis kaya wis cajos lah, Kepedean. kepedean, buru-buru, pedenya buru-buru. Jadi dalam itu pesawat gabung itu ngobrol sering tiap hari, kita ngobrolan share gimana sih mas YouTube gue, gimana sih Instagram itu kan di namanya juga pejuang medsos kan, saling membantu, teman-teman support, setiap rilis dibantu semua share, bagusnya di situ, membantu share di akunnya masing-masing kan keren. Di WA-nya bayangin we ada lagu saya di story WA-nya Pak Debas sekelas Mas Yu kan serkannya mereka kan gede-gede, mereka udah orang-orang besar gelem ngeser lagune seperti ini, otomatis kan juga wong jadi ro. Iya, betul. Tanpa mereka ya ora sampai sapa nggak tahu gitu loh. Yang Pak Di ini sing selalu support juga memberikan semangat pada saya, terus dikenal no konco-konco di Malang sana, supportnya bagus mas teman-teman, di kameramen, editing, enaknya tuh orang bukan duit, aku mau bayar dulu nggak ada. Nah itu yang sulit mas di Semarang itu sulit. Jadi katakanlah ya, kita punya teman di sini, wah di kamera kayak, caknya di kamera api ya, caknya seneng kayak video gitu kan, kita coba kesana. Padahal teman kita itu kebolo dewi kan, ya. di nongkrong ngopi bareng, nengangkringan bareng. Aku mau, yuk gawe video yuk, gawe video po, mana jam video po, video klip, semene ya, Mandi piro. mana piro, Wah, pasti tuh. kok ngono gitu loh. Padahal dia ini yura sutradara, wong yuru kenal dia, kenal, dia cuma di kamera, Iya. dia seneng gawe video, Iya. tapi wis ngono gitu loh. Ya uang butuh, kita semua butuh uang, ra munafik, kita semua butuh uang. Betul. Ya bakalan kita sing njaluk tulung ya bakalan mikir lah. Iya mas. Wong dhewe nyileng kamera, wong nyileng ning gone wong liya ora kenal bayar gitu kan. Saora-orake ya kopi biar rokokmu tak urusi lah. Ya. Kan gitu Mas. Tapi sangat tidak etis. Berarti gitu ya. Attitude berkawannya itu kurang banget. Kekancan mungkin bu terus neng dia kekancan puluhan tahun mbak aku kan bu simpen neng dia gitu kan. Story-nya bu simpen neng dia gitu. Jujur bu gua neng laran gitu kan. Jadi burung-burung wis semene. Padahal ketika video klip itu dibuat kita sama-sama berkarya, aku duwe lagu, awakmu duwe visual gitu kan. Ketika mumbul kabeh, pasti orang mencari sumber sapa sih sing gawe video ini. Ya. Ketika video itu bagus ditonton orang, pasti orang mencari sapa sing gawe video, sutradarane sapa, ini sapa, kameramennya, editing, itu pun bakalan dapat feedback, pasti dapat feedback. Kalau kita niatnya baik, feedbacknya pasti baik. Jadi wah ya dijaluk tulung ya mas ya. Tulung mandi piro ya. Jebasan kita udah tenar, wah kayak CS kentalku. Nah, biasa kayak gitu biasa mas. Umum ngono kuwi. Biyen ra ngakoni ya. Biyen jaluk tulung kon bayar. Pakai mas, contohnya banyak. Jadi gini aneh sekarang. Saya tuh memang berangkat modalnya cuma karya. Mung karya, rekam, iki semua mas wardrobe, baju, umane ya, akomodasi itu support sama teman-teman yang di Malang. Jadi ini loh beda nih, Semarang kok kayak gini ya kan gitu. Saya cinta banget di Semarang itu, beli dodoku sini Semarang gitu kan. Tapi kok kayak gini ya, kok sini ngono. Ini kita bicara soal produksi ya, supportnya. Jadi sana warung soto yo nyoto itu kan, warung soto aja kemarin mas aku main gawe rilis mes support wong piro rune wong piro wong 40 mas dikirim soto 40 ning kene sampai jajal wis ora percaya dijajal. Saya bisa ngomong saya sudah mencoba. Aduh, banyak sekali tuh konco-konco temen ki yo konco ya CS kamane bisa duh motorku mogok tolong pancake ya mangane ya. Dan pengusaha, jadi pengusaha. Dulu aku sih rilis support
support apa buat disupport aku support apa sembarang benar seperti itu wong saya masih kelasnya sembarang soalnya masih ibarat seniman disegani lah mas jadi dibayar sego gelem lah maksudnya seniman disegani dibayar sego gelem jadi lalu aku pengen nih support aku rak mengenai rego mengko nganumu tak nempel gini jadi daripada awakmu iklan larang nempel ning YouTube kan kepasang terus seumur hidup nempel ning kono. Nah, bener itu. Ya, wis. Gitu mah cedak tak WA centang biru tak ono jawabane. Jeru, ju. Jadi itu bener jeru Mas kayak gitu. Kowe koncoku gitu loh. Sing nyopot kok wong ora kenal. Iya, itu Mas sempat cerita kan kemarin itu apa namanya yang waktu ngantar kopi tiba-tiba nah itu ya. Nah, itu. Jadi satu-satunya di Semarang ya Mas. Di dalam lagu Malang Sama Sayang ini. Satu-satunya yang support itu aneh juga. Sing tak tembungi, jadi ono puluhan pengusaha tak tembungi. Puluhan pengusaha. Kanca sing diusaha ngono ya. Kuwi tak tembungi. Kuwi ora ono sing ngeki gimana, ora ono sing cair lah. Biasanya bro, sing penting kowe semangat, lek berkarya aku tak iso ngewangi iki gitu kan. Biyen kayak gitu bahasa kanca biyen ngono. Gamane biyen kanca, ya udah ngoceh dah. Aku ora duit ya lah rasa mikir duit aku ono. Dulu kan seperti itu pas zaman kekancan cek zaman nom-noman. Tapi ketika wis do anu sing iki sing kuwi kakan perhitungan lah. Wis dihitung ora koyo biyen. Ora koyo biyen ora koyo aku ki nang dit kan tok 150 iki. Wis tuku udang garam sak ler. Iso wong loro. Dulu seperti itu. Kan saiki angel. Saiki sulit. Dewe nek rokok metu mah dirasane kancane kan biasa metu nang rokok kayak paling pengen tak rokok kancane. Beda zaman wis beda ngono. Dulu keren. Saiki beda. Kangen masa lalu ya. Tapi Semarang itu sing ndak sengaja itu saya nganter kopi. Saya kan jualan kopi kan. Itu jualan kopi. Saya nganter kopi ke ini ke restoran ini loh, Resto Kebun Jati, sepi ini loh. Tuh Bapak di situ. Sekarang dia buka di sana di dekat UNES itu namanya Kedai 19 Pak Guntur matur sembah nuwun panjenengan udah orang yang pertama kali mensupport saya untuk membuat lagu Malang Sama Sayang dengan biayanya loh Mas saya tidak nembung ya. Habis ngantar kopi Pak Guntur tanya sama saya mau kemana Mas habis ini Pak mau ke studio saya gitu. Oh ngapain ke studio ini Pak, saya itu mau produksi lagu Pak. Saya mau ke studio teman saya. Produksinya aku mau utang. Tak tekad kita utang kayak Mas gitu kan. Ngutang bayari so ya bayari ya gitu maksudnya gitu. Sama teman saya di studio. Terus Pak Guntur tuh tanya, kalau buat lagu gitu rekod gitu. Ya rekod gitu kira-kira biaya ini piro Mas? Tak anggap sih percakapan aja ya Mas. Tanya lah. Aku ya ngomong 2 juta Pak. Saya ngomong 2 juta, itu Pak Guntur langsung 2 juta ketoknya nentas sama diambil 2 juta diserahkan saya ini masih sungguh rekaman langsung ketika kayak ngimpi Mas jadi kayak saya itu kayak ngimpi loh kok aku orang nembung mungkin aku cerita gitu saya cerita ditanya nek rekaman tak kira Mas ndak 2 juta Pak kira-kira ya 2 jutaan Pak nah 2 jutaan nentas sama tak kira mantek puluhan juta 2 juta nih, masih penting sampai budal sih rasa mikir apa-apa. Tiba nanti sumben, kalau udah salah jelas kayak gitu, udah kamu berkarya dulu. Nah itu loh Mas, andaikan orang-orang itu ada sekeren itu ya. Sekarang Pak Guntur itu, tapi Mas ternyata memang benar. Ketika Pak Guntur itu waktu di Kebun Jati dia ngasih saya itu support uang buat record itu langsung buka di sana di Kedai 19. Sekarang buka lagi di Grapatma itu. Di Grapatma dia buka nasi padang murah Mas. Di situ nasi padang ayam itu 9.500 9.000 kayaknya. Itu di situ buka bulan ini juga kayak tanggal 7 kalau nggak salah. Di saya ngindek di ini Instagramnya. Ngindek sukses dan gitu mampir. Selalu santai jawabnya. Iya, betul. Jadi tak ngelingi biyen modele piye ceritane ndak pernah ngelingi kayak gitu. Biyen tak kayak piye iki ceritane ndak pernah ngelingi kayak gitu. Biasa we, Mas mampir.
sampai saya itu sungkan karena juga kalau udah Semarang kerja pulangnya malam, tahu sendiri Boja kemana-mana jauh, nek Unes balik peteng begal malah lucu, kan gitu kan. Betul. Jadi bukan tak kesana ning memang durung sempat kesana gitu. Besok buka-buka ya jangan paling sehat selalu Pak Guntur, semakin sukses usahanya. Amin. Ya 19 warung Padangnya sukses semuanya. Pokoknya Amin. saya khusus Sam KW nggak bakal lupa lah Pak, nggak bakal lupa sama panjenengan, nggak mungkin lupa, nggak mungkin itu cerita story Pak. Memang satu tok Mas. Kalau di lagu Tresno Poncokusumo ada temen dari ini Cahya Kira aktor DC. Gus, aku langsung ngewangi apa-apa. Aku udah minta. Mohon telepon sampe neng di, aku neng ning Malang Mas sama syuting. Aku langsung ngewangi apa-apa ya, kita kirimin yang rekening wis gitu kan. Gu anu dan aku jagan mangan Gus. Siap. Matur nuwun. Tuh Gus Ipul dari Sayung. Malah Sayung, Mas. Sayung ya. Lah sing kancaku sing cedhek do ning ndi yang ngono. Duitmu udah oke lho dah. Halo, pada kemana? Duitmu Bro. Duitmu oke lho. Kok ngadoh aku berarti bingung. Sing aku rak njaluk malah itulah Mas. Gusti Allah iki mesti maringi dalan selama kita tekadnya bener, niatnya kita baik. Kuwi mesti maringi dalan yo ngono kuwi. Gitu loh. Saya travel kalau ke Malang di support sama travel Lintang itu. Nek Malang ngomong Sam gitu kan. Terus di Malang loh, di aku ke Malang saya juga numpang Mas. Soalnya caranya ongkos iki diongkosi lah. Itu di Malang itu. Sesuatu saya pulangnya sendiri, saya enggak, kalau ngomong saya mau pulang ya diongkosi lagi. Saya sungkan gitu kan. Akhirnya diem Mas. Wah, numpak bis gitu kan. Saru maksudnya gitu. Wong kok pulang pergi cik tekan ngene ngepul cik jaluk kopi kapan. Sadar diri ya Mas. Sungkan lah Mas, jadi makan. Terus properti kemarin di Malang Santai Sayang dibantu sama Bolo-Bolo Kusam itu komunitas skuter Malang. Terus gue bantu Mas, jadi propertinya kayak wis. Ya Mas gue pakai. Vespa ini paling apik Vespa is tunggu. Mas Yal makasih. Yang di video klip ya Mas. Itu. Terus waktu syutingnya itu kan ada juga dari tim teman-teman Kusam itu kan. Ra ono sing bayaran. Itu nek kene angel Mas, ndek kanca gelem jak ngono ki angel. Biasa. Angel gelem jak ngono. Ana pone ya. Duh, Semarang. Padahal lagu Wong-wong iki Mas, kanca-kancane Mas. Laguku ki Semarang juga banyak lagu Malang, lagu Lawang Sewu, Semarang Bojo, Bogre, saya punya lagu-lagu itu punya. Cuman belum bisa rilis rono, kembali lagi benturan ke biaya gitu. Delalah memang pas Malang Santai Sayang ada pas Tresno Poncokusumo banyak sekali dibantu oleh kedai Jibril di Malang sana. Itu kedainya motoris itu, motor gede itu. Kayak Early, motor custom tuh anak nongkrongnya di kedai Jibril itu. Ji, makasih Ji. Ini investor dari Hungaria. Kasih Jibril ini ya. Kurang apa? Dituku pisan weh sekalian. Langsung ya duitnya gitu. Supportnya juga kenceng. Terus banyak Mas. Akomodasi kita ke Bromo itu kan butuh juga mobil untuk keliling-kelilingan. Terus disupport juga, ra ono sing bayar, disupport sama rental mobil Sri Gading Malang sana. Sam ini pakai mobil ini wis paring sopir wis dikai mobil jal. Supportnya ning Semarang. Ya opo Mas, Avanza 250 ngono ha. Muat. Balikmu telat dendro. Aduh. Ono cas ya Mas. Aneh nih gitu Mas. Ya tak adalah memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Iya, jadi bukan ini ya, bukan istilahnya kita ini realita ya Mas. Realita ya. Terus di lagunya Weji ini saya saking sungkane ngerepoti teman-teman Malang terus. Di lagunya Weji ini saya saking sungkane ngerepoti bolo-bolo Malang, saya produksi di sini. Saya syuting di Boja di Karetan Metesa itu. Bakal rilis ya. Itu Pak RT ku duwe kamera, sak warga sendiri sak RT.
seneng vlog teman nggak tahu mau tak samperin ke rumahnya, ayo mas tak samperin ke rumahnya ya ngapa ki, ayo bulan kameramu gowo. Saya nggak ngomong mas syuting video klip, saya nggak ngomong. Neng ngono langsung boleh mumpung godong kan, godongnya api-api neng ngono. Gua kamera, suara udah, karena aku gawe video. Wes, itu wes sangat minim budget banget. Ayolah teman-temannya. Model 10.000 untuk gorengan jadi video klip, gitu kan? Ayolah teman-temannya Mas Samkawi ini yang di Semarang ya kan. Ini kancamu lho Mas ki jadi artis lho iki lho. Jadi gini ya. Sembrono. Saya enggak pernah jadi untuk memperjuangkan sebuah karya ya Mas. Saya enggak ora pikir ke omongan miring, tak pikir ke wow memeh rekaman duit tinggal dapat kancane. Tak pikir kata-kata seperti itu sudah tak anggap. Yang penting karyaku budal. Yang penting karyaku iso metu. Bisa dinikmati Kan banyak gitu. orang ya Mas. Toh ben nek memang rezekine yo bakalan kebayar kabeh lah. Susah bolo-bolo iki terus supporte bolo-bolo iki bakalan kebayar. Kayak biyen sing ngentek gawe. Kayak biyen nganggo Vespaku kae kan gitu kan. Ada story nih pasti kita punya story di situ. Selama niatnya baik. Betul. Ya paling jalan terus. Amin. Paling jalan. Gitu. Nah, mengenai lagu Malang Santai nih Mas. Kita stop dulu panas Mas. Konco-konco Semarang sampai cokot-cokot ilate Mas. Jadi mau serat dilat no Mas. Nek ketemu bisu apa serat dilat berarti ya? Nek Mas meneng guys. Berarti ra dilat ya. Ora mungkin mangan kecokot dilat ya wong bisu ya. parah banget sih. Dan di lagu Malang Santai ini kan ada kisah cinta ya Mas kayak itu. Nah, itu mengisahkan tentang apa? Kisah cinta diselingkuhi atau iya Mas? Dalam Malang Santai Sayang itu ya biasa lah Mas, kene wong ngandui. Resikone cedak wong ayuan nek wong lanang yo ngono iki. Resikonya cuman itu toh. Kita punya cuman 2 peluang ketika seseorang pria ya. Wis ora good looking kiri sisan. Nah, iki resikonya cuma 2 nek cedak wong ayu lho ya. Sing satune disakiti. Nek sampai direspon bakalan diselingkuhi. Bukan seperti itu. Karena kita hidup di zaman sing penting good looking rada brengsek ora apa-apa, sing penting good looking. Sing penting good looking agak duitnya lah. Jadi ini duit sudah digoleki keturunan susah cari. Berarti kan good looking Mas. Dan itu bagus lah sampai ketika ada anu yang ini bagus ora. Sampai temenan gimana? Iya Kak, kamu itu pandai. Tapi kamu miskin. Aduh. Ya gitu. Ada ya Mas yang sampai kayak gitu Mas. Tapi kalau setelah Tresno Pucukkusumo sama Malang Santai Sayang ini malah saya sering kumpul sama teman-teman di all genre ya. Ada Mas Viko dari Distorsi Akustik, ada Mas Udin itu yang pemilik lagu Agresyu, ada Mas Anggam Youth the Bastard, ada Mas Sony Biuri, sering ngobrol bareng. Support gitu kan. Walaupun ibaratnya aku lagu ini Jawa Dewi, mereka rock semua, support sama saya. Terus Mas maju Mas, semangat Mas. Itu teman Semarang sih baru tak dapat di sini. Ini PR buat Semarang ya Mas. Begitu. Pasti Mas ketika kita nanti rodok ketok akeh sing ngakoni nek DKI kancaku. Cuma pengen itu aja juga harusnya. Ora apa-apa, Bro. Gawane dirimu ngakoni aku nek aku ketok ora apa-apa, ora masalah. Tetep takoni dirimu nek kancaku. Tapi takon iki kancaku iki biyen tau gak ada enggak gitu. Tetep tak eling-eling maksudnya. Diakui tapi karena ora apa-apa tit. Karena enggak tit. Karena kan enggak jaliannya. Enggak jaliannya itu perfeksionis. Enggak ada perfect. Ojo ngono ndak. Semarang ndak gitu aja. Support lah ndak. Kalau kita buat lagu Malang Santai Sayang, aku main lagu bener Semarang keras lur.
Bisa Mas, biar teman-teman tuh sadar Mas. Tapi bagaimanapun tetap cinta Mas. Iya. Semarang tetap I love you nek saya. Ini bukan terus ora seneng Nah. Semarang, enggak. Ini kita bicara masalah supportnya ke produksi ini loh. Jadi Ketika tujuan bolomu pengen menggawe bantuan ngono wae. Padahal kan Mas Sam ini juga pengen ngangkat karya musik yang dari Semarang ya Mas ya. Jadi tolonglah teman-teman yang di Semarang, khususnya teman-temannya Mas Sam ini, Sam KW itu support lah ya. Subscribe wis cukup loh. Nah, subscribe jangan lupa teman-teman nih. Ya. Ojo lali ndak. Mbok subscribe. Wis nek kowe bagikan, wis share kowe wis cukup baik hati wis tak. Nah, wis. Wis ngono wis tangkep kanca sing baik hati nek kowe gelem share. Rasa support apa-apa wis. Mas yo kowe ra ketok bae aku wis mbisur apa-apa sing penting kita bagikan. Iki ora ketang nang dalan ngendo ya Mas. Ya. Melengos gitu. Tapi subscribe ya. Mbok somben nek wis kene repot. Saiki sombong jare. Nah. Ini basa kerasnya kan gak wingi-wingi kowe ning disu ngono. Aduh. Kan ya ngono. Mas. Bisa Mas, nanti bisa di Semarang kelas lur. Ini teman, Mas. Jadi teman Semarang juga pasti kita kenal setelah Malang Santai Sayang ya. Jadi lagu Malang Santai Sayang itu kayak pondasi buat saya. Kayak pondasi semacam anak tangga buat saya. Akhirnya Semarang sing gede-gede juga kenal. Jadi ada beliau itu juga seorang songwriter juga, singer juga. Tapi memang pure berkarya dan orang gagas apa gagas. Pengen gue berkarya, dah titik. Itu beliau namanya Pak Pujo Marjoko. Lagunya Gerimis Wengi, banyak juga lagunya di channel YouTube-nya GMI Kreatif itu. Terus dari teman-teman GMI Kreatif deket juga. Faro Production deket juga akhirnya gitu kan, setelah masanya deket. Nek Faro udah teman lama dari rock-rockan dulu. Mas sekarang mereka lebih serius. Duwe studio dhewe, secara alat kamera visual komplit, rekaman wis duwe, tinggal ngegas lah teman-teman dari Faro itu, bener ya. Ya insya Allah support teman-teman itu. Ada tulung pasti mau lah. Karena orang melengos ya Mas. orang banyak. Karena ya wis itulah 1000 viewer lah. 11.000 viewer. Wis mesti bulan teman-teman. pasti gini ya turun aku lah saat ini. Bahasa halusnya titenono. Enggak itu. Udah. Caranya kayak ban film-film. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau dan keluargamu. Caranya dengan film-film jahat banget sih. Oke. Nah, jadi ini enggak menjelek-jelekan. Ora Ini ora ngono maksudnya. curhatan hati dan cerita perintisan karirnya Sam KW itu seperti itu. Jadi semoga saja terbuka hatinya ya Mas ya. Bisa ngumpul lagi. Bukan buat saya, buat pelaku-pelaku yang lain. Buat pelaku-pelaku yang lain. Nek ono bolomu ki sing memang duwe karya apik yo diakoni apik. Gitu. Nek kowe posisimu wis enak tulung ngono, bolo-bolomu ki tulung ngono. Bukan untuk saya ya, untuk semua. Padahal ning Semarang itu gudangnya orang kreatif. Semarang itu gudangnya orang berkreatif. Men golek lagu apa sih Semarang? Iya. Semarang ada sing wis gede ya. Ada Power Slip dari Semarang. Betul. Gede banget. Excel terusnya Indonesia siapa ada Lasso Semarang. Komedi ya. Betul. Itu Excel terusnya Indonesia. Itu juga dari Semarang juga. Tapi mungkin karena itu tadi ya Mas. Kurangnya disengkuyung lah pasti gitu. Kurang Yuk bareng-bareng bangkitkan karya anak Semarang. anak Semarang gitu loh. Jadi jangan sampai mosok yung Semarang dan aku mau sampai. Iki contohnya. Aku nek kita sebut langsung tersinggung kan. Jadi aku dikonco Mas. Akunnya gede. Akunnya itu gede nih Semarang. Inilah story belum gede loh Mas. Akunnya gede. Di Semarang sangat pengaruh sekali. Aku njak tolong, halo. Tolong aku buat di repost. Nggak dibales. Tak telepon lagi. Yun sewu, seandainya buat repost aku tuh bayar piro. Yo rak dibalas. Wih, akun gede nih gini. Akun Jawa Timur aku ora njaluk tulung. Kayak teman-teman Prai Sambat, teman-teman Dangdut 97. Official Sobat Sambat. Otomatis man. Kudu wong-wong bayar.
Tapi ya kita lebih menghargai attitude berkawan daripada duit, maksudnya gitu. Mas di situ mau aku sih ngomong duit, anggapnya aku mau ngeliat wes postingan bayar piro gitu kan. Karena di situ memang dalam dunia YouTube peluangnya di situ, kita memang publikasinya di situ, di Instagram ngeliatnya paling banter di situ sama story WA. Kalau dilihat dari mana saja yang paling kita lihat paling banyak dari Instagram dan story WA. Ternyata itu sangat efektif sekali. Kalau dari WA itu di share grup itu paling cepat banget. Makanya untuk teman-teman sing anu gawe grup sing oke. Ono grup ngejak gabung. Nah, kecuali nek selama HP murung heng melu grup. Begitu kamu punya karya, mbok uncake masing-masing itu sangat efektif. Ya. Gitu. Wong nak pasti kepleset buka cerita jadi viewer. Iya, betul, Mas. Elek-elek kita bicara. Setit mbok wong kepejet menghargai kita, kepejet tok wis jadi viewer. Ora apa-apa wis. Walaupun ada jam tayang ora masalah wis. Saora wis jadi viewer. Setuju. Tapi ya alangkah baiknya nek kancamu kuwi gawe karya tontonan rek paling 5 menit. Itu ini apa kayaknya Mas Kiki itu kudu dinikmati banget karena inilah story kan bercerita. Kita bercerita sekolah A sampai Z kita kupas tuntas lah sebenarnya. Dewi kupas perjalanannya apa bakalan panjang. Nek Dewi krungu semoga ya jadi fitnah. Nah, dan ini nek main nonton ya dirampungke. Nonton, ngopi, udut, dinikmati. Masuk sak jam 2 jam ditonton wae. Itu kan karya. Hargailah karya mau. Karya Karena ya juga mudah. Sebagai seorang host bangun channel sendiri, studionya sendiri, ora ono sing ngragati, ya dhewe kabeh. Baru ngono kanca jaluk tulung urusan duit meneh. Sampai yo ngalami pasti seperti itu urusan duit, berarti sampai juga ngalami sebagai pelaku seperti ini. Kanca kowe yang ini urung-urung duit. Aku untuk piro lah. Dapat berapa? Belum udah. Aduh, paling malas Mas kayak gitu tuh. Ayo carane wong lucu Mas. Carane berjuang durung wis ngaku merdeka lah Mas. Berjuang sih, ben merdekane bareng-bareng. Kayak gitu tuh Mas. Betul, luar biasa. Jadi inilah story iki aja tiba-tiba ya ora nikmat Mas. Wong dhewe kok nonton film kok keganggu iklan si dhewe nesu kadang kan aja enak-enake malah iklan. Semacam seperti itu iki filmnya kalau konten ini kan kita memang pilihan ya. Dalam konten saya lebih memilih ke musik karena kalau memilih ke musik jelas sedikit Mas. Kalau kita lihat ke YouTube masih sedikit, tapi feedbacknya off airnya kan lumayan. Gitu. Kalau di musik itu kalau sampean kan nggak mungkin diundang nang kafe kon cerita nggak mungkin ya. Karena mungkin nek saya diundang nang kafe kon nyanyi salah kurung lagu balik sangon iki mungkin sekali. Ya. Sampai cerita 2 jam nang kafe bubar kafe tutup Mas. Kayak cerita foto kayak ora kenali ngono. Kan lucu cerita. Ya, kan gitu. Jadi memang kita punya kesempatan sendiri-sendiri Mas. Jadi bener apa omongnya Andong. Andong itu teman saya kreator di Solo. Dia teman saya Solo. Itu Presiden Jeremindi. Dia selalu, "Halo, selamat pagi, Lur." Sing semangat seperti itu. Jadi dia kontennya seperti itu. Akun YouTube-nya penunggang keraton, penunggang Andong keraton kayaknya. Itu dia selalu support tuh. Jadi dia nyemangat bendino itu tugasnya nyemangati wong sing semangat kerja kayak. Senajan dino minggu tetap kerja Lur, semangat Lur. Jadi kontennya kayak gitu terus itu. Itu bener omongnya Andong. Andong sempat dia bikin konten tak rongone, oh ya bener itu. Bener omongnya Mas Andong itu bener. Dia bilang ketika banjir datang, semut dimakan ikan. Nah, ketika banjir ki mau surut, kali ki mau asat, genti iwak dipangan ambek semut. Betul. Gitu kan? Jadi sebenarnya manusia itu dua ya, semut sama ikan itu sama-sama punya kesempatan. Cuman wayahe beda-beda. Gitu. Timingnya. Kayak bakul es ramine nek pas kemarau, bakul wedang rodi ramine nek pas udan. Jadi sama-sama punya kesempatan. Jadi jangan pernah insecure duwe, wah aku kok koyo ngene, aku ora duwe ngene. Itu salah. Mulai nyalahke Gusti. Aku kok ngene Gusti. Kamu punya kesempatan, cuman mungkin belum saat ini kan gitu kan. So, juga ini mungkin hite seperti ini. Pasti akan ada saatnya untuk inilah story kenal wong. Amin. Pasti akan ada saatnya. Amin. Nggak tahu, Gusti nek maring dalan nggak ngerti. Amin. Moro-moro sing sampean podcast
dadi Amin. kelingan sampean kemana nih. Bro, Kemarin seperti itu, wis kenal kita tidak pernah ngerti kan rahasia Gus Dalohi, kita tidak pernah tahu. Ya. Pek lewat Delenti, selama sampean konsisten, kita konsisten lah. Sampean saya itu selama konsisten, ora pedot, yo bakalan ketemu dalan ini. Berarti yuning apa jenenge apa itu? Apa jenenge? Nek ngaji jenenge apa ya, bukan tawakal ya, istiqomah. Ikhtiar. Bukan istiqomah, Oh, istiqomah. konsisten dan istiqomah. Nah, konsisten sama dengan istiqomah ibadah, sing istiqomah kan gitu kan. Dulu waktu nek pondok sing istiqomah ya nang gitu kan, Mbah Yai apa ya nek sing istiqomah. Masih yo kowe salat iso mung sayat apa sak surat pendek kul huwahad apalmu tok, tapi nek dirimu istiqomah selalu mbok waca ya insyaallah manfaat. Jadi sekecil apapun kontennya awake dhewe, kalau kita konsisten insyaallah manfaat. Setuju. Mesti ketemu dalan. Konsistensi itu adalah kunci. Konsistensi kunci untuk seorang pelaku seperti kita, konsisten. Konsistensinya ya. Biasa. Tanggal 5 jam lagi. Pertanyaannya sih kayak Oh, terus Mas apa? Enggak jam bumuri lah apa. Podcast terpanjang sepanjang sejarah. Seperti nek Deddy Corbuzier wis tukul rambutnya lah. Tuh, kita apa? Malah aku seneng gitu. Jadi tidak pernah sungkan Mas, maksudnya koyo sampean meh ngundang wis sungkan koyo aku apa wae gitu. Mane aku kadang geli nek ana kanca wis urung-urung wis kemarti, urung-urung wis macake super artis ngono. Bakalan kehilangan kanca awakmu karena berpikir seperti sing tak omong tadi. Jangan tempatkan dirimu terlalu tinggi. Sehingga teman-teman kamu, sehingga sahabat-sahabat kamu sulit untuk menjangkaumu. Itu kayak gitu Mas. Mau satis menyedak sungkan. betul. Gitu loh. Nek kita load kan enak. Koncone akeh pasti. Apa adanya ya Mas ya. Wong sing gede iki ya kanca-kancane dhewe Nah, gitu kan. Sing mau support berangkat saka kanca-kancane dhewe dulu. Seperti itu. Terus kalau yang lagu kedua nih Mas, Tresno Ponco Kusuma Iya. itu ide dari mana Mas kok sampai syuting di Gunung Bromo ya? Itu apakah dulu pengen muncak ke Bromo belum kesampaian atau Iya, itu gimana ya? Nah, aku ora gawe lagu Bromo, ora ono sing support aku nang Bromo, ora bakal kan Bromo kan gitu kan. Nah, seperti itu strategi Mas. Sebenarnya kalau buat saya sih lebih ke strategi. Walaupun kalau kita lihat bagus dari ratingnya itu bagus, malah sayang ya. Tapi Tresno Ponco Kusuma ini punya story sendiri buat saya. Kalau lagunya sih fiksi, gitu, angan-angan lah. Kenapa tuh aku gawe Ponco Kusuma? Karena Ponco Kusuma itu kan kabupaten. Ya. Di Jawa Timur, di Malang sana itu daerah Ponco Kusuma itu kabupaten. Kemarin aku udah buat untuk kota. Malang Santa Sayang itu kan kota kan, dia Malang kota, kita sekarang mengenalkan Malang kota. Ya ora adil rasanya yang kota mbok kenalno, kabupaten mbok tinggal. Masa seperti itu. Tak cari strateginya seperti itu di sana. Akhirnya saya buat Tresno Ponco Kusuma. Ponco Kusuma itu desa di lereng Gunung Bromo. Itu ada desa Ponco Kusuma. Orangnya gini Mas. Arif. Orangnya jujur open Mas. Ra kenal saya, aku kira kenal gitu loh. Begitu masuk sana, seturu gini, semangat gini gitu. Kita enggak kenal. Tapi sedulurannya itu bagus banget. Di Ponco Kusuma sana. Terus story Tresno Ponco Kusuma yang buat saya itu story itu sendiri ya haru, ya bangga, ya kaya ora percaya kok iso ngene ya gitu kan. Jadi di Instagram itu ono sing telepon video call di Instagram itu. Cuman aku pas memang ora keangkat, HP di tas aku ora ngerti gitu nah. Terus DM Sam cuma ngirim foto. Jadi dia itu ngirim foto adiknya itu sakit keras. Wis gua ngene-ngene kan. Selang-selang ya. Selang ya.
adik saya ini pas sebelum sakit suka sekali dengan lagu Trisno Poncokusumo. Saya gitu. Tulung Pak Osam, aku telepon angkatan. Aku ya ngomong sepurane sama iki bukan ra gelem ngangkat, tapi aku ora weruh. Saya ndak tahu. Aku ora ngerti yen ana telepon iki aku ora ngerti. Wis kiriman WA-mu Sam. Ya Mas itu kirim WA tak video call. Iya. Ke adiknya wis. Jadi piye ya? Kayak haru diri. Gitu. Sampai terenyuh ya Mas. Saya terenyuh sendiri. Terenyuh memang teh Orang sakit. Tok Poncokusumo laguku ditampa sampai seperti itu, masa seperti itu. Kok dalam kondisi yang sedang sakit tuh sampai Cek kelingan mbek Poncokusumo. ya pengen diputarkan lagu Trisno Poncokusumo. Terus kakaknya punya ide tak telepon ke sing lagu kan gitu kan di DM itu lewat DM. Saya juga nggak pernah tak biasanya nomor WA-nya angel. Apa jenenge Cik di karyane Cik piye wae nomor WA jamane kaya dibungi wis kaya wong artis wong sibuk ngono kae. Padahal ya ora napa-napa paling ning omahe guntang-gluntung dolan HP sampai kejiret headset gulune ra. Paling kan ngono Sam ora sibuk blas tapi macak sibuk doan kan mesti. Sok sibuk Di DM meneng anteng gitu kan. Maksudnya kok akeh sih ngono, akeh banget iki. Aku mbiyen yo ngono nek DM wong sing ketok ngono iki ora dibales-bales ngene. Balase sesuk rong sasi gitu juga. Ya Allah. Ya wis lah ngono ini. Aku sopo. Tak kembalikan sendiri. Ya wis lah aku sopo kan gitu kan. Kembalikan ke diriku sendiri. Terus nek aku sekarang posisiku di DM langsung tak balas nek aku ngerti itu. Di WA ya tak balas nek aku pas ngangkat. Nek ndak tangkal minimal aku mudun dulu ya HP mesti tak WA. Sepurane mesti aku bilang seperti itu. Mas ndak pernah ajarke sampai pernah ndak pernah. Ndak mau. Aku tahu rasanya gitu kan. Iya. Sepele loh Mas. Itu kan sepele. Kita anu orang jawab WA padahal moco centang biru kita baca terus tak dijarke. Itu kan hasil sepele. Tapi kan nyakitin. Padahal ketika kamu ngeloroni wong sampeyan bakal diloroni wong walaupun sepele. Itu. Jadi ya jangan inilah sok sibuk ya Mas ya. Tapi luar biasa loh. Sam KW ini istilahnya saya sendiri inilah story itu sempat jujur Mas ini sempat minder takut piye carane ya gitu. Sampai ini yang request ini kan si ini Mas Dewa ini. Mas Dewa kameramen kita ini. Kameramen ini story itu. Enggak pernah kelihatan di kamera kasihan. Ya kemarin sempat satu muncul Mas. Muncul satu Oh, video. Tapi ya enggak apa-apain sih. Jadi dia tuh kemarin minta oke itu podcast Sam KW dong gitu kan. Saya bilang duit piro gitu kan. Akhirnya dia minta terus Mas, saya memberanikan diri. Cuman saya dulu sudah sempat bokeng ya Mas, bokeng Ben ya. Jadi Mas Sam KW ini sempat dulu sudah kita tembusi teman-teman untuk kita podcast, cuman ya karena kesibukan Mas Sam ini video di Malang ya Mas, dan Story juga jalan ya kan. Akhirnya disinggung lah kita, Mas kapan nih podcast? Dia jawab apa sih gitu. Dari dulu gak jadi. Akhirnya saya memberanikan diri teman-teman. Awalnya sih ya Mas gimana ya, saya bisa istilahnya itu tadi Mas, inilah Story bisa ngasih apa sih gitu loh buat untuk melakukan podcast dengan seorang Sam KW yang sudah luar biasa ya kan. Tapi ternyata anggapan kita itu salah teman-teman. Jadi Mas Sam ini tetap merendah, tetap tidak pandang bulu, mau support kita ya kan, dan punya sekali materi-materi ya, kata-kata mutiara yang membangkitkan semangat inilah Story Mas, jujur Mas, luar biasa sampai. Jadi memang kayak gini Mas. Semarang nek aku polaku koyo sing wis-wis ya padha wae. Nek aku rak nunggu kanca-kancaku lho apa konoan gitu kan. Kalau aku tidak berguna buat teman-temanku, buat apa aku ada? Ya. Jadi ada Mas, ketika aku lagu Malang Santai Sayang itu ono orang si A lah, orangnya si A itu artis ya. Katanya Mas mau collab gak sama Ki? Gitu kan?
piye modelnya kan ya. Sistemnya ya apa nek collab ngono. Ya nek collab itu 7 juta Mas Mbak iki. Kok kowe rene namanya aku ngejak collab baru aku bayar 7 juta. Lah kentir pon. Wis kene wae sampai ke mbek artismu. Ben. Dek nek pengen collab mbak aku golek omahku ora sampe. Enteni wae ning ngono gitu kan. Jeru bro. Jeru. Bilang sama artismu. Ben nek ono wae dia golek ya aku. Nek collab ora sampe bayar. Ayo. Teman-teman biol ngejak Mas ini budal wis ora mikir apa-apa saya. Jadi dia minta collab sama Mas Sam. Nawari ya, mungkin biar pikirannya mereka biar aku cepat mumbul juga kalau collab sama dia. Tapi kan aku ora golek kuwi gitu. Saya kan sing tak cari kan ora popularitas dong. Makanya popularitas sih bonus. Daripada tak bayar 7 juta tak bayar artis, tanggung ngurusi produksi gue lah. Tanggung mendingan tanggung rekam lagu-laguku wis beres kabeh. Dan malah luwih jadi karya. Tahap ini ya Mas ya. Membangun candi tadi ya. Membangun candi. Jadi aneh juga ya Mas minta ngajak collab dengan lagunya Malang Santai Mas. Enggak, makanya kalau di lagu aku enggak duwe lagu rak sing duet ya. Maksud itu. Ayo duet iki pasangan iki sampean cepat ngumpul di Mas jika kalau sampean sama ini. Enggak mesti juga. Saya lagu itu nek memang enak dibawakan sama siapa saja, yang penting jelas iso nyanyi ya enak. Gitu loh. Bukan siapa yang membawakan ya Mas Nek, saya lebih enak lagu itu bukan kudu artis enggak gitu nek. Iso nyanyi wis juga. Nyanyi ora fales kan. Punya karakter masih enak. Tapi nek urusan itu aneh, bisnis teman. Iya. Duit mana? Duit. Itu nek menurut saya ya gue nanti sopan santunmu saru ya Mas ya? Saru etikanya di mana gitu loh. Terus saya yang itu kan mendingan aku ngopeni sing memang kekancane sekoati gitu. Saya lebih menikmati sing kekancane sekoati. Contoh kayak si Senut ini. Senut itu kan bukan siapa-siapa saya juga baru kenal di Malang Santai Sayang. Tapi memang denen seleb sing los orang ini. Tak ada pikiran aneh-aneh, tak pikiran gua aku dibayar piro enggak pernah anak itu. Yang seneng ya. Padahal tak dulu itu kekuatannya entertainnya itu bagus banget. Makanya aku buatkan lagu untuk dia juga kan. Setelahnya Wiji, kalau rilis itu. Setelahnya Wiji ya. Duet sama si Senut itu ya muka-muka paling lancar kabeh, paling siap kabeh. Terus ada menyiapkan lagu trilogi Mas ya. Trilogi tadi 3 lagu yang bersambung. Lagu A, B, C itu bersambung ceritanya. Gitu. Itu bersambung ceritanya lagu trilogi itu. Jadi sekarang malah wis digawe sama itu Mas Indra, Mas Daru sudah punya lagu yang trilogi. Dulu kan cuman Rizky Febrian sama Anya Geraldine yang punya lagu trilogi itu berkesenambungan kan ya. Terus saya pengen dia Jowo neng karena mau benturan neng duit biaya mau ya wis kedesian kancane sing di duit gitu kan. Akhirnya wis ra apa kan gitu. Sabar Mas. Tapi ya jelas lah sing punya gagasan sing wani nyebrang gitu kan. Wani cross kreatif karena dalam trilogi butuh kreativitas tinggi juga kan. Kita buat lagu itu kan mood kan ya. Mutiara enak maksud dipaksa tak ada lagu. Lagi lagu telu jejer berkesinambungan. Pedot tidak bisa. Gak lagu kita sesuk nemu lagu liane sih. Ini bakal kacak yang kedua. Kudu fokus. Iki dirambung kesik telu iki. Gitu. Jadi kalau cerita seri 1, 2, 3 tamat kan gitu ya. Kalau menarik nih teman-teman ya. Kita tunggu nih. Misalnya ini keren tujuanku yo. Itu tujuan saya apa ya, apresiasi saya, ucapan terima kasih saya untuk Bu Senut sing bukan ke senutnya, lebih ke attitude-nya dalam berkawan. Itu ucapan terima kasihku untuk Senut kekancanmu ki apik ngono Mas ora piye gitu. Aku ya bakalan feedback sing apik mbek awakmu gitu loh Mas. Jadi
setelah itu senut serah sampean meh nyanyi meneh terus ya monggo. Tapi bakalan nyanyi meneh pasti ketika ada ngunci di situ di seorang penyanyi pasti tawaran nyanyian agak tawaran nyanyi dan gambar kejadian banyak karena followernya juga cukup banyak. Biasa Mbak Senut. Mbak Senut itu bocah tapi ora rewel gitu. Bocah sing ora rewel. Kan makanya selebgram makanya sithik-sithik sing dibahas mu duit. Tanggomu sebelahmu mas selebgram gampangane. Dirimu dodol kopi. Foto mbek kopiku yuk. Biasanya aku sami ini, ha. Aduh. Duit meneh. Kowe tau mbokku John ngono ta. Nek iki ora cai. Di mana santai los. Nut aku waktu turu, nut aku bayar piro? Halo ngopo to iki? Belum kenal. Sakarepmu gitu kan. Rumahnya jauh, Mas. Dari rumahnya Senut itu jauh, dari Malang Kota itu. Rumahnya itu Blitar. Kan lumayan, dia pakai mobil, dia nggo motor bensin dan sebagainya. Tapi tak mikir apa-apa lho, sing keren. Keren. Tapi akhirnya feedbacknya bagus juga buat dia. Dia ketemu sama kita itu sekitar 10.000 sampai 11.000-an lah followernya. Sekarang udah 3 bulan kurang ya. 2 bulan lebih, 3 bulan kurang itu sekarang udah hampir 50.000 follower di Instagram. Itu loh, buah perbuatan baik pasti ya baik. Jangan sungkan-sungkan lah untuk mensupport temen ya. Apalagi yang sedang merintis karir ya teman-teman. Posisi susah subscribe. Nah, maksud saya subscribe-nya maksud saya bagikan tonton itu. Kemudian lagu-lagu itu kan lama Mas 5 menit. Ya. Gitu loh. Nah, dari sekian pengalaman tadi Mas, yang paling berkesan apa ini Mas? Yang paling berkesan? Yang paling berkesan ya itu tadi Mas, support dari Bolo-Bolo Jawa Timur tadi. Support dari teman-teman. Jadi orang pernah ketemu, kita belum pernah jumpa muka, tapi supportnya udah mati-matian. Kayak Mas Gier ini di Medan, supportnya mati-matian ke saya. Saya merilis, Mas Gier itu pelaku wayang dagel itu dia konten wayang juga, ada draggingnya anak kecil gitu. Dan joget wayang itu kan, itu Mas Gier. Jadi wong saya story mau ada lagu, kapan rilis tak jogetan nih. Padahal ini ada nih TikTok ya. TikTok itu termasuk media untuk seorang pelaku seperti saya, penyanyi atau pencipta lagu itu lagu ini cepat booming nek digawe ke TikTok karo wong sing wis follower akeh TikTok-e. Betul. Itu ngosnya juga ngeri, Mas. Ngosnya sekitar 2.500.000. Sama TikTok juga dibayar 500. Tapi bagaimanapun meh piye meneh nek duitnya ono sih ra masalah. Ya, kembali lagi. Ra masalah. Tapi yang mbok mikir, maksudnya gitu loh. Maksudnya mbok mikir tuh nek memang tenaga mungkin bisa mbokku ngewangi wong apa ora. Ora kudu semono kan. Tapi kadang-kadang harus dipatokan seperti itu. Kita punya di prinsip sing dewe-dewe ya monggo gitu. Itu mungkin prinsip mereka. Nek aku kurang pas wae ya gitu, maksudnya gitu loh. Durasimu kan paling ya 30 detik kan. Iya. Kok sak ngono kae. Ya pengaruh karena followernya oke mau sing nonton oke. Gitu. Padahal yo nek itu mbok lakukan terus gede. Iya. Jadi gini nek kalau saya nek aku bantu wong sing tak bantu dadi iki puas maksud saya. Banggaan ya. Kalau itu menurut saya prinsipku. Kalau yang lain monggo di prinsip dewi. Betul. Ya Mas Gigi, Mas aku gini kita sharing, ayo sharing kita ngobrol wae gitu. Kayak semalam kita udah ngobrol lama banyak kan. Mas konten milih ini loh Mas kontennya yang ini loh. Kita udah ngobrol waktu lumayan masalah konten itu. Biar caranya minim budget, tapi kontennya dewe tetap kelas. Gitu kan. Nggak kudu kamera sing larang. Sing alat itu penunjang. Penting kan ini kan. Kamera nek sing nggo saya yo padha wae dadi gambarnya bakal apik. Kan aku rapi terjebak angel kan gitu. Tapi kamera elek, masih kamera nih HP Vivo apa sembarang lah.
HP biasa sing rame ora gede, pixel cilik, tapi sing nyebut Angel api, ya api. Dipolas edit cilik ya bakalan api. Ya. Masa seperti itu. Jadi luwih ke SDM-nya daripada alatnya. Saya lebih mendingan bangun SDM daripada bangun alatnya. Ya. Walaupun alat juga penting, Itu kan tapi untuk kayak kita sing budal nembe mangkat itu SDM dulu ya? SDM dulu. setuju. Cari bolo sing attitude berkawan bagus. Terus sing memang sama-sama punya misi sing sama. Ayo berkarya titik. Sejalan ya Mas. Itu. Jadi kalau otomatis lah penghasilan itu melu namanya feedback juga tuh. Dewi wis muncul ke cacing digondol. Tapi kapan? Kan gitu kan. Sabar apa ora gitu. Golek jeneng bakal Melu. ya. Ya, gitu. Itu Mas Kiki. Saya dapat dari seseorang nih Mas Jadi carilah nama dulu gitu loh. Pasti jenang itu akan mengikuti. Itu rezeki pas melu kan. Betul, rezeki itu akan mengikuti. Yang penting karya terus berkarya. Berbuat baik lah pokoknya. Masih sithik bendino iki mbok berbuat baik. Ora sing diburu duit terus itu kan. Berbuat baik kan ya ora kudu ngetokake duit. Ya, Kan gitu. subscribe itu juga berbuat baik. Tapi untuk kami itu perbuatan yang terpuji. Ya. Kak Anda kalau saya itu termasuk dalam pelajaran pendidikan moral Pancasila itu terpuji. Anak-anak sekarang mungkin tidak ngerti pendidikan moral Pancasila loh, tidak ada. Adanya PPKN sekarang. PPKN aja sekarang nggak ada. PPKN masih ada Mbak Anda itu. PKN Mas. Lah, Lahir saya PKN sih Sama PPKN. Sama si PMP kan. PMP dulu ya. Pendidikan moral Pancasila. Jadi PPKN. Saiki mbah ra roh. Sekarang jadi apa enggak tahu nih. Pelajarannya akeh saiki ya. Mungkin pesan-pesan Mas buat seniman-seniman musik buat yang di luar sana. Sebenarnya kalau untuk teman-teman pelaku seni yang khususnya baru berangkat seperti saya, itu kuncinya tetap semangat, konsisten, sabar, terus berkarya. Wis toh. Selama dirimu berkarya konsisten, ono karya mesti ditompo. Gitu. Entah karya apa meh lukisan yo nglukis terus. Sampai ketemu lukisanmu sing ditompo. Oh nyanyi terus sampai nyanyimu ditompo. Gitu kan. Kayak ini bikin cerita suatu saat cerita sampean iki ono sing digandrungi wong. Entah kapan kita enggak ngerti. Kita enggak tahu. Betul. Delalah memang momennya pas, terus talent sing sampean panggil pas, di dunia nguncalnya pas. Hari juga penting sekali, jam, Ya. hari itu memang kudu disinau nih, kayak itu perlu belajar kita katanya. Perlu belajar kepada yang sudah. Ya. Aku nek posting ki upload apa jam piro yo? Tanya sing wis susah-susah sekali. Oh efektifnya jam ini hari ini. Kalau di saya kan gitu. Takkan mbek sing sepi. Oh nek aku jam semini. Iki pengaruhnya beda mbek sing ini. Terus di sini kabeh kita nyaring, oh kita bener sing iki. Itu penting banget. Di pos untuk teman-teman ini mau upload ora bres-bres gitu loh. Tetap pakai strategi. Iya, pakai inilah tempo ya Mas ya. Tempo ora bres-bres. Dik, posting blenger juga. Penonton jenuh. Alah, lalu kamu ketok meneh lho. Wingi ku jek bayang-bayangan aku wajahmu. Jan, nek api no. Bahasa Inggrisnya jelek Mas. Jelek. Bahasa Inggrisnya tuh jelek. Bahasa Spanyolnya nek. Urung rampung wis. Metu meneh. Gitu lur. Tetap semangat, matur nuwun pada Mas Gigih di Inilah Story ini. Siap. Mas Dewa terima matur nuwun sudah kerso undang sam gawe ngopi di sini ono kopi rokoke Surya mah ki
Surya kapan mbok sponsori inilah story. Tak Sherlock sok dikirimi rong bos ben iso ngundang-undang tamu liyane kan. Dadi rokoke Surya atine gampang mendung rak konsekuen ya Lur. Rokoke Surya kudu sing strong lah. Matahari yo. Matahari masuk Menye-menye ya. Oke gitu ya, Mas Hamkawi, terima kasih sudah Turun, ya hadir. sami-sami. Luar biasa sekali, sangat banyak sekali manfaat ya dari cerita tadi dari nol sampai dengan suksesnya sekarang ini. Semoga sukses terus ya Mas. Amin, ya. amin. Tetap di istilahnya apa ya, karyanya tetap dikangeni sama masyarakat Indonesia Mas ya. Kuncinya sama ya dari jenengan-jenengan yang nonton ini dinguk lah. Minimal sama dinguk. Tonton sapa iki? Selama Rabu ingo ya ora bakal kenal Samkawi sapa. Sampeyan silakan dikunjungi, ditiliki dinguk channel Samkawi. Channel inilah story. Pasti wayah awakmu ora penak atimu bad mood. Sapa ngerti ning kono jawabane. Ya, itu dulu. Pasti ada. Dalam kalau saya lihat inilah story gue lebih ke situ. Jadi kalau kita dhewe bosen delok iki, delok story, barangkali ada sing iso membuat menghibur kamu semangat lagi. Ceritanya itu loh, di dalam situ. Amin. Oke, baik teman-teman, sudah jumpa kita dengan Samkawi. Semoga sukses terus ya Mas ya. Amin, sama-sama Mas. Moga-moga bareng-bareng sukses. Amin. Jangan lupa subscribe channel dari Samkawi. Inilah story. Dua teman-teman ya. Ojo lali. Inilah story. Samkawi. Inilah story dan juga Samkawi ya, karena nah ya, senajan kontennya dhewe iki beda-beda wae tetep kanca ya. Nih. Kanca Lur. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa ikuti terus konten-konten dari Inilah Story, dan terima kasih buat subscriber yang sudah setia untuk menonton konten-konten dari Inilah Story. Mungkin gitu ya Mas An ya. Nuwun. Jo capok mundang Samkawi Sam. Siap. Baik teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Sepine atiku tanpa manis sing esemu Balio neng aku sesandingan nganti pungkasan umur